Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Salsabila, kelas 11 bahasa 1. Saya di sini akan menjelaskan materi kelima pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu berkaitan materi menganalisis bahaya penularan dan pencegahan penyakit AIDS atau HIV. Saya juga akan menjelaskan mulai dari fase-fase penyakit AIDS, gejala-gejala penyakit AIDS, dan hal-hal yang beresiko tinggi terjangkit virus AIDS atau HIV ini, dan lain-lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari AIDS atau HIV. AIDS sendiri adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Acquirednya artinya diperoleh, imun artinya kekebalan, deficiency artinya kekurangan, sindrom yang kumpulan gejala atau penyakit. Jadi definisi AIDS sendiri yaitu kumpulan gejala atau penyakit akibat menurunnya atau hilangnya sistem kekebalan tubuh. Penyakit AIDS ini diserang oleh namanya virus HIV, Human Immune Deficiency Virus. Virus HIV itu berbentuk seperti bulu babi yang bulunya tegak dan tajam. Nah, penyakit AIDS ini menyerang sistem kekebalan tubuh atau imun sistem, yaitu sistem pertahanan tubuh seseorang terhadap serangan organisme yang merupakan musuh. Sedangkan virus HIV ini menyerang sel darah putih, merusak dinding sel dalam darah putih, dan masuk serta merusak ke dalam sel. Nah, bagaimana sih orang yang bisa dikatakan bahwa dia terjangkit virus AIDS ini? Pada tahun pertama, orang yang terkena ini tidak mengalami gejala apapun. Lalu semakin hari imunnya semakin turun, muncullah gejala-gejala penyakit lain karena sistem pertahanan dalam tubuhnya menurun. Nah, inilah yang bisa dikatakan bahwa orang tersebut terjangkit virus AIDS. Lalu, apa sih bahaya dari penyakit AIDS ini? Yang pertama, penyakit AIDS belum ada obatnya. Yang kedua, penyakit AIDS mengakibatkan kematian dan kebanyakan usia muda atau usia produktif. Yang ketiga, kebanyakan itu para anak muda yang terjangkitnya. Yang terakhir, yaitu dampak sosial dan emosional. Yang ketiga, penularan penyakit AIDS atau HIV. Bagaimana sih cara penularan penyakit ini? Kenapa orang tersebut bisa tercemar virus ini? Yang pertama, hubungan seks dengan orang yang terjangkit virus HIV. Nah, ini beresiko besar sekali orang tersebut bisa terkena virus AIDS. Yang kedua, penggunaan alat suntik atau jarum suntik lainnya yang tercemar virus HIV. Misalkan kayak seperti orang yang menggunakan narkoba secara disuntikan, itu bisa terjangkit. Dan disarankan sekali kalau menggunakan alat suntik itu hanya sekali pakai. Yang ketiga, ibu yang mengandung terkena virus HIV kepada anaknya yang dikandungnya. Ini tidak berisiko besar, hanya 10%. Lalu, bagaimana gejala-gejala seseorang yang mengalami penyakit AIDS atau HIV ini? Gejala-gejala itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap pertama. Yang kedua, tahap lanjutan. Yang ketiga, tahap penderita penyakit AIDS. Nah, yang pertama, tahap pertama ini ada ciri-cirinya, yaitu demam, rasa letih atau lesu. Yang keempat, yaitu gejala penyakit AIDS atau HIV. Bagaimana sih gejala-gejala orang yang terkena penyakit AIDS atau HIV itu? Nah, gejala-gejala itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, gejala tahap pertama. Yang kedua, gejala lanjutan. Yang ketiga, gejala orang yang menderita penyakit AIDS. Kita masuk ke tahap yang pertama. Tahap pertama itu ciri-cirinya: 1. Mengalami penyakit demam. Kedua, ada rasa letih dan lesu. 3. Nyeri sendi, nyeri tenggorokan, dan batuk. Nah, pada gejala tahap pertama ini, pada umumnya orang yang mengalami ini bakal hilang selama beberapa hari atau beberapa minggu dengan sendirinya. Kita masuk langsung ke tahap yang kedua, gejala lanjutan. Ciri-ciri gejala lanjutan ini, yang pertama, demam berkepanjangan, tubuh merasa lemah sehingga berdampak kepada aktivitas sehari-hari, diare tanpa sebab, batuk dan sesak nafas selama 1 bulan secara terus-menerus, pembekakan di kelenjar leher dan lipat paha, berkurangnya berat tubuh 10% dalam waktu 3 hari, dan bercak merah atau kebiruan, dan kulit terasa gatal. Nah, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu gejala penderita AIDS. Tahap ini tahap akhir yang sudah berat. Ciri-cirinya
radang paru-paru, yang kedua radang saluran pernapasan, yang ketiga gangguan susunan saraf, yang keempat radang karena ada jamur di mulut dan kerongkongannya, yang selanjutnya kanker kulit, yang terakhir TBC atau tuberkulosis. Nah, pada umumnya penderita AIDS ini akan mengalami meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi kelima, yaitu menganalisis bahaya penularan dan pencegahan penyakit AIDS atau HIV. Sudah dijelaskan ya mulai dari pengertian, bahaya, orang perilaku yang berisiko tinggi, hingga pencegahan penyakit AIDS atau HIV. Jadi cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.